Kudus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Bapa Yahweh Jireh, Tuhan sumber kelimpahan. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat mengerti dan menghormati hadirat-Mu. Kami tahu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, biarlah pengajaran firman-Mu menitik laksana angin. Biarlah firman-Mu menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan atas tumbuh-tumbuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membiarkannya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Hingga umat-Mu dikenyangkan dengan segala berkat yang baik dan melimpah, yaitu susu, madu, anggur, gandum, roti, dan dadi. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Dia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Hingga nama-Mu dipermuliakan dan kekal sampai selama-lamanya. Mari bentengi tempat ini dalam kekudusan-Mu. Bala tentara malaikat perang turun dari sorga berkemah diam berkeliling tempat ini. Roh pengganggu penggugat dalam bentuk apapun, roh penolakan firman Tuhan, roh bernama, roh tidak bernama, semuanya kami putus patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terbakar sampai ke akar-akar. Yang sisa adalah Ruach Kodes, Roh Kudus yang memberkati, mengubahkan, dan memulihkan kami. Tubungkus hamba di balik salib dan kuasa-Mu Bapa. Segala hormat, pujian diarahkan kepadaku. Dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu berkurang-kurang Bapa, dan nama-Mu sajalah yang disanjung tinggi di tempat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau periksa di sini, saya kira tadi singernya lompat-lompat, lubang tidak nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, keyboardnya juga baik. Karena tadi saya lihat tekannya luar biasa. Beri kemuliaan bagi pemusik. Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, luar biasa. Baik ibadah pertama dan ibadah kedua, kami semua diberkati. Tidak berlambatan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 29, ayatnya yang ke-17. Amsal 29, ayatnya yang ke-17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Ya, kita harus menghormati firman Tuhan, saudara. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Saya pagi ini, di ibadah kedua ini, saya ingin menyampaikan bahwa tanggal 23 kemarin kita, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Ya, dan saya dengar siang nanti ada hari ulang tahun dewasa muda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Patah tumbuh, hilang berganti. Yang datang dan pergi, silih berganti. Ya, saudara-saudara, masalah didikan ini penting. Begitu pentingnya masalah pendidikan, sehingga pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif, berintegrasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Maka dari catatan yang saya miliki,
pemerintah Indonesia akan mempersiapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun. Ini tidak sedikit, atau 20% pada APBN 2024 ini. Yang terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar 237,3 triliun. Yang berikut, transfer ke daerah 346,6 triliun dan pembiayaan investasi 77,0 triliun. Bapak Ibu Saudara-saudara, anggaran pendidikan ini dia meningkat dibanding anggaran pendidikan tahun 2023 yang mencapai 612,2 triliun. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun anggaran 2024 serta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus tahun 2023. Jemaat Tuhan, didikan atau pendidikan, hajaran atau ganjaran itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan baik-baik jemaat. Didiklah anakmu. Tugas mendidik anak orang tua atau keluarga? Orang tua. Jangan pernah tugas mendidik diberikan kepada orang lain. Saya ulangi. Tugas mendidik anak-anak itu adalah tugas orang tua. Jangan pernah Anda melepaskan didikan itu ke orang lain. Pada saat dia bertumbuh dan berkembang, Anda tidak kenal siapa dia. Amin? Baik dari perangainya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, mentalnya, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau supaya kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang kalau mau masuk tamtama, secata sekolah calon tamtama, itu dididik di Rindam. Itu tamtama itu maaf, kalau dia keluar pangkatnya satu strap merah, namanya Prada. Dari satu strap merah dia naik strap 2, itu namanya Pratu. Naik ke strap 3 itu namanya Praka. Dari satu pangkat ke pangkat itu lamanya 4 tahun. Itu calon tamtama. Dididik 6 bulan di Rindam. Ya. Kalau sekolah calon bintara atau secaba itu dididik 5 bulan. Keluar-keluarnya pangkatnya serda, 1 siku kuning. Dia naik-naik sertu, 2 siku kuning. Dia naik-naik serka. Dia naik-naik pelda, peltu, dan lain sebagainya, sampai jenderal. Tapi agak jarang bintara jadi jenderal. Itu biasanya di Akabri atau sekarang ada namanya Akmil. Akmil itu pergantian nama dari Akabri. Jadi ada 3 matra. Akademi Militer, Akmil itu berarti Angkatan Darat. Akademi Angkatan Laut itu Angkatan Laut. Dan Akademi Angkatan Udara, 3 matra. Di atasnya ada namanya Akademi TNI dan Kodiklat TNI. Danjen Akademi TNI itu berpangkat 3 bintang atau Letjen. Sama, dan Kodiklat juga Letjen. Ini lembaga-lembaga pendidikan militer setara strata 1. Ini sarjana militer, saudara-saudara. Saya pernah ngobrol dengan teman saya, beliau sudah almarhum. Saya sebut dengan hormat namanya Bapak Letjen Bayu Priyono. Di Mabes TNI, kalau Anda masuk Mabes TNI, ya, itu kantor
Panglima TNI, kalau masuk begini, itu di lurus sana. Sebelah kanan itu kantornya Angkatan Laut, sebelah Kasal, sebelah kiri kantornya Kasau. Nah, di kiri depan sana itu kantornya Akademi TNI. Dia bilang begini, di sini Pak Simon kami didik mental dan fisik prajurit supaya mereka kuat, mereka jadi Sparta. Mereka, Anda lihat kalau tentara itu kalau disuruh lari, terus dia datang, ditanya capek, dia bilang siap tidak. Ya, tujuannya apa saudara-saudara? Supaya nanti serta dia pakai baret atau dia pakai seragam nanti sudah sah, maka mentalnya teruji. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kita bicara didikan. Ya. Kalau orang tua tidak tanam baik-baik masalah mental, psikologi, kejujuran, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya, itu nanti dunia yang didik anak-anak kita. Sekarang istilah bagi generasi-generasi muda, ada istilah generasi Z atau apa. Ya, saya tidak pakai istilah itu. Itu mereka punya istilah yang dipredikatkan ke kita. Saya pakai generasi-generasi anak panah, anak muda di dalam Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ini anak tentara. Ya. Saya punya bapak orang Timor, Kupang, NTT. Mama saya orang Manado. Bapak Ibu Saudara-saudara tahu, kami ini dari kecil dididik militer. Saya 9 bersaudara, 2 meninggal waktu kecil. Itu saudara-saudara tahu, kami karena di timur susah air, jadi kami pagi-pagi subuh, jam 4 pagi atau jam setengah 4, kami tarik air. Itu jaraknya kira-kira 1,5 kilo. Ada gunung sedikit, kami tinggal di atas. Jadi waktu ambil kami pakai ember, ambil di kali, namanya di sana bilang kali Oeba. Ambilnya penuh, saudara-saudara. Sampai di rumah karena capek, jadi tinggal setengah. Tumpah di jalan. Balik lagi, saudara. Begitu terus, taruh di kamar mandi. Itu jemaah tahu, yang duluan mandi bukan kami, perempuan duluan. Dia bilang, perempuan duluan, laki-laki antre. Kami mandi, dia bilang 5 gayung, 5 timba. 2 gayung pertama, itu basahin badan. Setelah itu pakai sabun. Kita mandi, dia dengar. Jangan sampai lebih ya. Setelah itu 3 gayung berikut. Selesai kita mandi, saudara-saudara, kita pakai baju seragam. Itu artinya kita sudah bekerja baru mandi, pakai seragam. Terus duduk makan. Kita makan itu sudah dibagi-bagi, saudara-saudara. Tidak boleh ambil sendiri. Ya, dibagi-bagi. Banyak atau tidak, terima nasib. Ya. Jangan ngeluh, berani ngeluh, dia baru begini aja kita udah takut. Dia bilang makan. Kalau makan mulut tidak boleh bunyi, tidak boleh begini. Gigi tidak boleh kelihatan. Saudara tahu? Dia bilang apa? Saya hitung sampai 3, habis selesai makan. Bayangkan, kalau itu makanan keras kita nggak pakai kunyah, telan saudara. Dia nanti nyangkutin. Setelah itu, ya kita mau berangkat sekolah. Dia duduk di teras. Satu-satu lewat harus lewat dia cium. Sini, berani bau ketek, dia tendang, balik ulang. Dia suruh buka mulut, berani bau mulut, dia suruh balik ulang. Itu kami dari kecil-kecil, dari SD. Baju tidak boleh di luar, harus di dalam. Jadi setiap kali kalau saya pakai baju di luar, saya ingat beliau. Rambut tidak boleh kena telinga. Jadi kalau setiap kali rambut kena telinga, saya seperti Anda papa saya di situ.
Ini bicara didikan, perhatikan. Jalan, dia ajar cara jalan. Dia garis lurus, dia suruh kita jalan. Jalan harus lurus ya. Kaki tidak boleh kayak bebek. Nggak boleh. Jalan pun harus tegap. Makanya mohon maaf saya tegap. Diajar. Kaki harus lurus. Jalan tidak boleh lemas-lemas. Dia ajar harus, kalau injak semut harus mati. Jadi jalan. Saya jalan, saya bilang, papi, nggak ada semut, injak sembarang aja, dia bilang. Itu saudara. Dia ajar lagi, kalau salah harus mengaku salah, tidak boleh bilang benar. Tujuannya apa? Supaya dibetulkan. Kami dulu bayar uang sekolah dari jual telur ayam. Kalau pulang sekolah, dia taruh telur di keranjang, dia bilang begini, harus habis ya, jangan pulang kalau nggak habis. Bayangkan saudara. Itu pendidikan, didikan. Ya. Kalau dia mulai pegang rotan, mama saya bilang, iya, matiin aja, ngana yang melahirkan. Dari mama kami belajar kelembutan dan kelemah lembutan. Dari papa kami belajar ketegasan, disiplin. Ya. Disiplin itu penting, saudara-saudara. Walaupun pada saat diberi menyakitkan. Khusus bagi laki-laki dia ajar. Ingat, kalian laki-laki tidak boleh mudah menangis. Tidak boleh menangis, air matamu tidak boleh jatuh di depan perempuan. Karena kamu calon kepala rumah tangga. Kamu harus kuat. Kamu mau pimpin ini rumah tangga, dia tidak boleh lihat air matamu. Ya. Dia ajar kalau laki-laki harus bisa masak nasi, masak sayur, saya tahu. Dia ajar kita masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, naik pohon kelapa yang tingginya 20 meter. Pengajaran ini saya tidak tahu anak-anak modern masih dapat tidak. Saudara tahu itu, kelapa kalau terlalu tinggi, angin tiup goyang. Kita nangis-nangis pegang itu kelapa. Dia bilang, pegang kuat, asal kamu kuat nggak apa-apa. Pegang ramas itu pohon kelapa. Angin tiup, cit. Habis itu turun, basah semua celana. Apa? Kencing di celana. Dia pura-pura buang bebek ke dalam sumur. Dia bilang, Mon, turun ambil. Kelas 3, kelas 4 SD masuk sumur. Dia bilang, masuk. Dia pegang itu ekor pari. Masuk. Pegang. Cari akal. Oh dia paksa begini supaya saya cari akal. Berpikir, saya turun, ambil bebek. Waktu turun sendiri aman, mau naik nih, mau pegang bebek di mana? Mau naik pakai satu tangan. Saya perintah dia dari bawah, saya bilang, papi, buang ember, saya mau taruh itu bebek di sini. Dia, oh iya, dia buang itu. Tali ada ember, saya gelayutan di tali. Tarik, kenapa kamu gantung di, ya, dapat bebek kok. Kan itu sasarannya. Ya. Kalau kita ada dua yang paling saya tidak lupa. Kalau rambut mulai kena di telinga, rambut mulai kena di sini, lebih baik cari akal cepat, gunting di luar. Karena kalau dia yang gunting, itu sekarang ini tidak ada gunting fair ya. Dulu ada. Itu gunting fair bagus kalau dirawat. Ini tidak dirawat. Karat. Dia satu kali setrika, cek, itu dia tarik ada 1000 rambut kali ini. Tidak kepotong, ketarik, jadi kami, aduh. Nangis. Jadinya bagus tidak? Dia seperti tangga di tribun, kayak tangga begini, tek. Jadi kalau saya ke sekolah, anak-anak bilang, Simon, kamu bawa stadion ya? Karena tangga-tangga, Tapi akhirnya fenomena itu jadi biasa. Jadi tidak malu. Ya. Terus saudara-saudara, karena kita di kampung itu suka main bola kaki. Anak-anak SD. Kalau kaki luka, kena di beling atau batu, kan mau ke sekolah kan susah pakai sepatu. Jadi saya pakai sandal.
Nah mau berangkat sekolah ini berbahaya. Beliau duduk di teras depan. Dia bilang, hei, kamu bikin aturan baru ya? Kenapa ke sekolah pakai sandal? Luka papi. Dia bilang, ya luka mana? Kasih kaki kanan, dia verban. Saya dikasih obat merah. Kaki kiri luka enggak? Enggak. Dikasih pakai kaos kaki, pakai sepatu. Anak-anak sekarang dapat begitu? Anak-anak sekarang dapat begitu? Kaki kanan pakai sandal, kaki kiri pakai sepatu. Kaos kaki setinggi ini, dulu sepatu Big Boss. Jalan ke sekolah, saudara-saudara, orang-orang bilang, Simon Pela gila. Jalan itu nangis-nangis. Di jalan udah kena olok-olok, sampai di sekolah pas hari Senin, dulu ada upacara bendera. Duh, berdiri di situ, rasa-rasa itu roh kecabut, tidak ada di badan. Itu teman-teman bully terus. Instruktur upacaranya kepala sekolah. Pas dikata sambutan dipanggil, Simon Pela, maju ke depan. Aduh, saya bilang, sudah. Ini terakhir saya sekolah sini, besok saya lari dari sini. Nggak bakal. Ini anak tentara nih, susu. Maju. Kepsek di sebelah, saya di sini. Dia bilang begini, mulai besok, aturan di sekolah ini, kalau kakinya ada luka atau apa, kayak begini. Pakai. Saudara tahu apa? Ih, saya nggak percaya. Tadinya saya begini. Begitu Kepsek om saya mulai. Dalam hati saya, kau mau bilang apa? Saya betul. Itu orang-orang di barisan yang tadinya saya takut lihat matanya, saya. Kepsek bilang ini yang betul. Dia tanya, siapa yang ajar? Papa. Saya belum omong itu, saya langsung bilang, siap, papa yang ajar. Wah, pakai siap lagi, Kepsek bilang. Ini yang betul. Saudara-saudara, itulah didikan, disiplin. Jadi, begitu saya dewasa, saudara-saudara, saya baru menyadari pendidikan calon tamtama hanya 6 bulan. Pendidikan calon bintara hanya 5 bulan. Pendidikan calon akademi angkatan darat atau AKMIL, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, itu 4 tahun. Saya SD 6 tahun. SMP 3 tahun, 4 tambah 3 sudah berapa? 7, tambah SMA 10. 12. 12 kami dididik militer 12 tahun dari rumah. Orang kalau masuk tentara, masuk polisi, itu dari SMA baru masuk. Saya dari SD dididik militer. Ya. Kami, mental kami, makanya begitu Tuhan pakai kami, saya tidak takut setan. Saudara. Dulu dia ajar, saudara. Jangan takut setan. Ya. Orang Kristen siapa di sini yang takut setan? Angkat tangan, saudara. Ya, bertobat, hari-hari ada dengar firman Tuhan, ada berdoa. Ya, kalau di gereja nyanyi lompat-lompat, angkat tangan, nangis, keluar ke sana lihat gelap mulai takut. Apalagi orang mulai bawa cerita, di situ ada ini. Oh, gitu. Kalau dengar yang angker-angker dia kasih telinga. Tapi kalau Alkitab, firman Tuhan terlalu tajam, dia nggak mau pasang telinga. Ya. Dia pikir itu bukan punya dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tidak kalah penting juga orang tua saya, ajar saya mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Dia bilang kalau kamu kerja satu, jangan kerja yang lain, selesaikan dulu. Kalau saya kasih tugas kamu, belum selesai, jangan pindah kemana-mana. Tapi papa saya nggak bisa, cari alasan. Dia bilang kerjakan dulu, kalau tidak bisa baru saya bantu. Belum kerjakan kamu sudah datang ngadu. Jadi kerjakan dulu, saudara-saudara. Oh begitu. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita terjepit sendiri, usaha. Itu penting, saudara. Supaya mentalnya bukan mental kerupuk.
mentalnya baja. Dia bilang laki-laki khusus saya didik lebih. Supaya kalau kau nikah bawa anak orang, kamu dadanya. Ada apa-apa, laki-laki duluan. Ini orang timur, dia tentara zaman dulu. Beliau ini bekas ajudannya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Bapaknya Pak Prabowo. Saya belum ketemu Pak Prabowo. Ya. Beliau tingginya, almarhum bapak saya tingginya 2 meter. Dia tidak merokok, dia tidak macam-macam. Dia tidak suka perempuan. Tentara zaman dulu orang bilang kaku sekali. Kalau dia jalan lurus begini dia lurus, ada orang di depan dia tabrak. Haleluya. Saya ingat firman ini. Orang-orang tua banyak belajar di dunia ini, banyak tips mengenai cara mendidik anak. Memang jangan Anda bilang itu terlalu keras. Benar. Kalau kita cara mendidik orang tua, mendidik kita sama, berarti kita sama semua, tidak saling membutuhkan. Amin. Kita harus berbeda, saudara. Kami di timur, itu batu karang semua, saudara. Panas. Jadi kami kuat. Kami kuat. Kami tahan panas. Tambah mama saya lagi orang Manado. Ya. Kuat dan satria itu bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kebiasaan kami sekeluarga itu bangun jam setelah tarik air. Kalau tariknya pagi, bangunnya agak terlambat berarti pagi. Tapi kalau kita sempat ambil airnya malam, tengah malam, supaya orang tidak lihat. Ya. Nah itu kami biasa ibadah subuh. Buka tikar, kami ibadah. Jadi itu dibagi tugas. Hari ini Simon baca Alkitab, khotbah. Besok pagi sebelahnya. Besok pagi sebelah. Jadi dia bagi yang ini, yang doa syafaat ini. Makanya saya jadi seperti ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan mau saya, tapi kadang-kadang saya dengar itu lagu-lagu di zaman dulu ya, yang diajarkan. Saudara-saudara, tentara zaman dulu mungkin tidak mengerti cara mendidik anak-anak dan keluarga. Ya. Waktu itu fasilitas pendukung kurang. Kami dulu tinggal di asrama, saudara-saudara. Anda tahu ada istilah anak kolong? Tahu ada istilah anak kolong? Anak kolong itu tempat tidurnya susun. Kami 9 saudara. Ini repot, rumah di asrama itu kecil. Jadi hari ini saya di atas, paling atas. Besok saya turun ke bawah. Besok saya di bawah kolong. Bayangkan, yang paling rawan itu adalah paling atas dengan bawah. Kalau kita lagi mimpi, jatuh dari atas, pak. Jatuh, saya sering jatuh dari atas. Kalau kita paling kolong, saudara, lagi mimpi-mimpi, tiba-tiba kaget bangun, kepala mentok di tempat tidur. Marah, jengkel, kenapa hidup begini susah? Kalau pergi ke sekolah, lihat anak-anak lain bagus-bagus. Kita tidak, saudara. Makanya dulu tuh ada orang bilang, anak-anak kolong itu bahaya. Iya benar. Dari dalam rumah begitu, saudara. Ya, ada yang tidur di kursi. Besok gantian, saudara. Ya. Ini saya cerita mengenai didikan. Suka tidak suka, terima tidak terima, baik tidak baik. Tapi saudara-saudara tahu, soal kebersihan kami nomor 1. Dia paling tidak suka ada debu, biar di bunga di dalam rumah. Dia korek, ada debu. Kau kontrak di rumah ini? Kau sewa kah di sini? Ada lihat debu, kenapa kamu tidak lap? Kalau lihat barang berantakan, jangan langkah, angkat, dia bilang. Tapi bukan saya yang bikin, papi. Angkat, siapapun yang bikin, angkat. Ambil barang dari mana, taruh di situ. Semua diajar. Cara jalan. Ya, lebih parah kalau tamu datang, jangan ada di situ. Dia bilang geser, keluar. Ya. Itu didikan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kembali ke firman. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Menurut terjemahan lain, ketentraman itu adalah ketenangan. Ya. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya kalau buka daftar anak-anak nakal, kita khotbah tidak selesai. Anak-anak narkoba, ya. Ada lagi terlibat anak-anak geng motor, anak-anak yang berbaur dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dan lain sebagainya. Ya. Banyak kejahatan anak-anak. Ya. Jadi, sebentar muda-mudi, dewasa muda memperingati hari ulang tahun di tempat ini, belajar untuk takut akan Tuhan. Anak-anak itu perlu tiap hari dengar firman. Jangankan anak-anak, saudara-saudara, orang-orang tua pun masih perlu dengar terus firman Tuhan. Ya. Anda pergi ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, di Sentul. Di situ pelaku-pelaku bom orang-orang tua, sarjana semua, sampai S3, doktor lagi. Jangan kira orang tua sudah tidak perlu didikan. Orang tua tiap hari harus baru. Dia harus refresh, dia punya pendidikan. Supaya dari situ dia ajar kepada istri dan anak-anak. Banyak fakta yang terjadi. Akibat ulah istri, jabatan dan karir suami hancur. Akibat ulah suami, begitupun sebaliknya. Akibat ulah anak-anak, ada. Istrinya orang Manado. Ya, dari Kementerian Keuangan. Itu yang saya bilang kalau saya buka, tidak selesai kita, saudara. Fakta-fakta hukum ini akibat keteledoran anak-anak. Ya, saya kasih tahu jemaat, anak-anak kalau terlalu dimanja juga berbahaya. Dia jadi nakal, dia jadi kurang ajar, dia jadi tidak sopan, dia jadi tidak kuat. Dasarnya harus dari dalam rumah tangga, saudara-saudara. Kalau dia kuat dari dalam rumah tangga, dia keluar itu tinggal tambah. Tapi kalau dia nol di dalam rumah tangga, dia cari cermin di luar mana, dia bisa bercermin. Syukur kalau dia dapat yang baik. Kalau dia dapat di lingkungan yang tidak baik, siang malam kita menangis, pikir dia. Orang tua mana yang tidak pikir anak-anak keluar, tidak kembali. Dulu kalau saya pulang tengah malam, mama dan papa sudah berdiri di depan pintu. Dari mana? Saya bilang dari situ. Lain kali kalau mau pulang malam bilang-bilang, mami jantungan tunggu-tunggu ngana. Dia bilang. Ini penting buat anak-anak semua, dewasa muda. Ya, banyak anak-anak itu saya lihat fisiknya besar tapi mentalnya mental anak-anak. Ada anak-anak juga fisiknya kecil tapi mentalnya baja. Ada anak-anak yang tidak suka makan, kami dari kecil diajar makan. Ada anak-anak tidak suka makan sayur, tomat dan lain sebagainya. Tidak, kami semua makan. Kami orang tua ajar. Orang tua nanti kalau ada orang datang berdoa di rumah, Pak Pendeta, habis dia nggak suka makan, mau bagaimana? Saya bilang, fungsi orang tua ajar, didik. Lihat akibat tidak didik, sakitnya macam-macam, saudara. Amin. Tidak suka makan sayur, tulangnya lemes-lemes. Jatuh sedikit patah. Ya, tidak suka makan buah, itu vitamin C, bagus itu buah itu. Lengkap. Sayang anak baik, tapi kalau kelebihan, itulah mendatangkan kerugian. Syukur kalau anak itu masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, biar menangis sampai orang bilang menangis, kepala di bawah kaki di atas, dia tidak bangkit lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya bicara mengenai pentingnya pendidikan. Dari negara, Bapak Jokowi memandang penting itu masalah pendidikan. Ya, pendidikan militer, ya, dan ke kami, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, Bapak Jokowi itu hebat. Hebat, badannya kecil, tapi mentalnya luar biasa.
Beliau pindah ibu kota negara, banyak orang tipu-tipu di media sosial. Bilang itu tidak bakal jadi, dia begini-begini. Saya tinggal di Balikpapan. Bohong semua itu. Itu IKN tinggal sedikit jadi, saudara. Anda lihat malam-malam, itu lampunya terang benderang. Hebat Bapak Jokowi. Mari kita beri tepuk tangan buat presiden kita. Hebat. Ya, ternyata dari situ saya lihat mentalnya beliau luar biasa. Ya, tujuan dari cerita ini terakhir biar jemaat tidak bosan. Ya, dari didikan orang tua saya ada satu cerita datang dari Universitas Negeri di Makassar. Begini, jemaat semua tahu Raja Singa siapa, saudara? Siapa? Coba jemaat jawab. Yang disebut Raja Singa apa? Raja Hutan apa? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita sepakat singa. Tapi tahukah Anda bahwa jerapah dia lebih tinggi dari singa? Cita larinya lebih cepat dari singa. Gajah lebih tinggi dan besar dari singa. Kecerdasannya dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Timbul pertanyaan, kenapa singa yang jadi raja? Amin? Oh, ternyata begini. Singa berhasil mereduksi gajah menjadi makanan. Semakin besar gajah, singa bilang, makan siang makin banyak. Saudara-saudara, itu singa. Jadi, kalau mau jadi pemimpin yang baik dan hebat, mentalitas harus 80%. Sisa yang berikut 20% adalah kecerdasan. Orang tua saya ajar mengenai mentalitas. Kecerdasan tinggal mengikuti. Mentalitas di dalamnya ada banyak item, keberanian dan lain sebagainya. Tuhan Yesus dalam hidup kita senang bekerja sama dengan orang-orang yang berani. Tuhan Yesus suka memberikan kuasa dan urapan kepada orang-orang Kristen yang berani. Orang penakut tidak bakal jadi pemimpin. Orang penakut pasti dia dipimpin orang. Karena dia tidak berani ambil risiko. Amin. Dia tidak berani berpikir inovatif. Dia tidak berani menjadi yang pertama, selalu menjadi yang terakhir. Saya terlalu yakin dan percaya. Ya. Tadi saya lihat pemimpin pujian, singer, pemain musik, mereka berani merubah-rubah lagu itu. Ya. Lagi naik, tiba-tiba stop. Ya. Itu dari datar, terus goyang, lenggok sana, lenggok. Saya lihat, saudara, ini pemimpin, ini singer-singer sini, sudah nyanyi dengan semangat-semangat. Saya lihat ke belakang, ada yang tidak semangat. Ya, makanya tadi saya periksa, jangan-jangan lubang. Tapi puji Tuhan, di sini lantai paling basement. Kalau lantai 2 waspada. Saya lihat juga Pak Dodi main keyboard, tekan. Untung tadi bukan pakai tenaga dalam ya Pak ya. Sama pemain drum. Pokoknya semuanya hebat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya kembali Balikpapan bulan depan minggu pertama. Tapi harapan saya dalam nama Yesus, firman ini bekerja sama dengan roh yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Roh Kudus bekerja aktif. Ingat, Anda pulang menjadi baru. Ya. Jangan tunggu ada pendeta datang dari langit. Nah, tiap hari kita diubahkan. Tiap hari kita diperbaharui. Kita belajar dari alam, kita belajar dari binatang, kita belajar dari manusia yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda pemalas, Anda harus bergaul dengan orang rajin. Kalau Anda pembohong, Anda harus belajar dengan orang jujur. Kalau Anda tidak suka ibadah, bergaul dengan orang suka ibadah. Saudara-saudara lihat itu sapi, kalau di sawah, kuk dipasang.
Sapi yang pandai di sebelah kanan. Sapi yang bodoh, malas di sebelah kiri. Sapi yang kanan dia bawa, yang kiri ikut. Itu belajar. Jangan kumpul dengan orang sesama jenis yang redup, tidak pernah maju. Ya, jangan. Kalau Anda mau maju, bergaul, roh mencari roh. Bergaul dengan orang suka berbohong, jadi bergaul dengan orang suka merokok, jadi bergaul dengan orang malas ibadah, jadi bergaul dengan orang rajin ibadah, jadi bergaul dengan pendeta, jadi haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita, amin, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus baik, Bapa di sorga, Bapa Yahweh Jireh, Tuhan sumber kelimpahan. Selesailah sudah kami mendengarkan firman-Mu atas pertolongan Roh Kudus. Masuklah firman ini Bapa, dari otak besar, otak kecil, leher depan, leher belakang, pundak kiri kanan, dada kiri kanan, ulu hati perut sampai ke ujung kaki, juga di bagian belakang. Dengan kekuatan firman ini, masuk dalam tubuh jiwa dan roh kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan hatinya, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa. Gereja ini selalu menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Penata layanan yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Bakul adonan kami semua diberkati. Kami menjadi orang baik, orang terhormat, orang kaya, orang luar biasa. Terikatlah perkataan ini di bumi dan di sorga, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan Yesus pasti mendengar kami. Haleluya, amin.